soal kemungkinan Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo. Sejumlah elit PKB mengatakan itu artinya koalisi PKB dengan Gerindra itu wassalam dan bubar jalan. Hari ini memang kita sudah hampir setahun, kita sudah melakukan komunikasi bahkan tanda tangan fakta integritas bersama Pak Prabowo, namun tidak kunjung dideklarasikan. Nah, soal peluang-peluang dengan yang lain, saya pikir ini politik tentu ada dinamikanya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan yang terdiri dari Gerindra dan PKB bubar karena ini koalisi yang paling solid di antara yang ada. Ya, kami telah bertekad mendaftarkan capres dan cawapres secara bersama-sama. Ya. Adapun kapan diumumkan lalu siapa capres dan cawapres dari koalisi ini sepenuhnya menjadi domain dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Bahwa hari ini memang kita sudah hampir setahun, kita sudah melakukan komunikasi bahkan tanda tangan fakta integritas bersama Pak Prabowo, namun tidak kunjung dideklarasikan. Nah, soal peluang-peluang dengan yang lain, saya pikir ini politik tentu ada dinamikanya. Karena saya lihat semua capres yang ada itu jomblo semua. Jadi Pak jomblo, Pak Anies jomblo, termasuk Pak Prabowo. Sebenarnya yang paling dekat tidak jomblo kan Pak Prabowo, karena di dalam fakta integritas itu disebutkan bahwa calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ada istilah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan yang terdiri dari Gerindra dan PKB bubar karena ini koalisi yang paling solid di antara yang ada. Ya, kami telah bertekad mendaftarkan capres dan cawapres secara bersama-sama. Ya. Adapun kapan diumumkan lalu siapa capres dan cawapres dari koalisi ini sepenuhnya menjadi domain dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang jelas saat ini kami terus membangun komunikasi yang sangat intensif di semua level, ya, dan kami terus berikhtiar memperbesar koalisi ini. Insya Allah mudah-mudahan koalisi ini akan terus membesar karena ada beberapa ya partai yang sepertinya juga akan merapat ya dan menyatakan dukungannya kepada koalisi ini, bergabung bersama ya, berjuang bersama. Beberapa waktu yang lalu ketika ada isu, ketika ada wacana soal kemungkinan Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo, sejumlah elit PKB mengatakan itu artinya koalisi PKB dengan Gerindra itu wassalam dan bubar jalan. Karena ada kecenderungan sampai saat ini PKB bertahan di Gerindra dengan harapan Caimin dipilih dan dipinang sebagai pendamping Prabowo nantinya di Pilpres di 2024. Oleh karena itu, batu perekat yang kemudian bisa mempertemukan antara Gerindra dan PKB kalau kedua partai ini, ketua umum kedua partai ini sepakat soal siapa pasangan capres dan cawapres yang akan mereka usung. Tapi ingat, kalau proposal politik yang disodorkan oleh PKB, terutama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto tidak dipenuhi, misalnya, bukan tidak mungkin PKB itu angkat kaki dan cabut dalam koalisi dengan Gerindra, dan PKB mencoba untuk mencari pelabuhan. Nah, ya pada satu sisi saya lihat bahwa Prabowo Caimin sangat baik begitu kan. Tetapi menurut orang berspekulasi, ya Pak Prabowo itu seharusnya bukan Caimin, dengan yang lain saja, dengan Erick Thohir itu lebih memungkinkan begitu katanya begitu ya daripada ya PKB. Tetapi kita lihat saja PKB itu masanya luar biasa di situ begitu ya. Bagaimana mungkin begitu kan? PKB ya, terus kemudian ya ada orang-orang NU di situ sebagian besar, banyak yang kembali ya mendukung ke PKB di situ sebagian besar ya. Tetapi kita lihat saja di P3 kan juga ada NU juga di situ begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dibandingkan dengan Erick Thohir begitu ya, mending ya PKB kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa ya nanti kalau semisal ya di putaran kedua ini kalah misalnya ya, maka kemungkinan besar pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Tetapi kan Pak Jokowi kan banyak yang membisiki di situ begitu kan. Ya, pada hakikatnya kalau kalah banyak yang dukung Pak Ganjar di situ begitu ya. Bahwa hari ini memang kita sudah hampir setahun,
kita sudah melakukan komunikasi, bahkan tanda tangan fakta integritas bersama Pak Prabowo, namun tidak kunjung dideklarasikan. Nah, soal peluang-peluang dengan yang lain, saya pikir ini politik tentu ada dinamikanya. Karena saya lihat semua capres yang ada itu jomblo semua. Jadi Pak jomblo, Pak Anies jomblo, termasuk Pak Prabowo. Sebenarnya yang paling dekat tidak jomblo kan Pak Prabowo, karena di dalam fakta integritas itu disebutkan bahwa calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin.